Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan. Bab 641 Saudara Long akan menghancurkan formasi. Grandmaster Gao Zhenlong dari Sekte Beidou telah tiba. Kerumunan bersorak keras, dan anggota Sekte Beidou yang dipimpin oleh Gao Zhenlong datang dengan langkah besar. Ketika mereka masih jauh, Gao Zhenlong mendengar suara mereka mengayunkan tinju dan berteriak. Di bawah kepemimpinan Chu Chen, para pengikut kuil King Feng membuat terobosan kolektif dalam sekejap, yang membuat para prajurit yang menonton di luar alun-alun marah dan iri. Ini mungkin merupakan kesempatan yang seharusnya menjadi milik mereka, tetapi sekarang diberikan kepada murid-murid kuil King Feng secara cuma-cuma. Jika ketiga kelas studi agama dimulai tepat waktu, mereka akan memiliki kesempatan untuk menerima bimbingan dari ketiga sekte dan mencapai terobosan dalam satu gerakan. Tuan Gao ada di sini. Ada harapan untuk menghancurkan formasi. Penonton bersorak, pahlawan naga dan harimau dari sekte Beidou. Bukankah mereka dikalahkan oleh Chu Chen? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Kau tidak mengerti ini. Seseorang segera menjawab. Grandmaster Gao Zhenlong dari pahlawan naga dan harimau memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi dalam formasi, terutama dalam menerobos formasi pertahanan besar seperti ini. Dengan bantuannya, formasi ini akan segera hancur. Haha, murid-murid kuil King Feng berani menentang dunia dan mengikuti Chu Chen untuk berlatih tinju. Begitu formasi itu hancur, kita akan bergegas masuk dan mengajari mereka bagaimana berperilaku. Saya tidak sabar. Banyak prajurit memberi jalan untuknya. Dan Gao Zhenlong berjalan mendekat untuk menghadapi Jiang Kufeng. Mereka benar-benar mengungkap pintu masuk ke formasi itu. Meskipun dijaga, itu tetap merupakan titik terobosan yang fatal. Gao Zhenlong mengangkat sudut mulutnya dengan jijik. Stabilitas formasi ini berhubungan langsung dengan kekuatan orang-orang yang menjaganya. Gao Zhenlong tampaknya ingin memberikan penjelasan sebelum memecah formasi. Ini dapat lebih baik menunjukkan prestasinya dalam formasi. Pada saat ini, Gao Zhenlong 80% yakin bahwa dia bisa menembus formasi tersebut. Karena ada orang yang menjaga formasi, kita hanya perlu fokus pada satu tempat. Menyerang formasi dari segala arah hanya akan memecah kekuatan sendiri. Hanya ada satu kunci untuk menghancurkan formasi, yaitu menjatuhkan orang-orang yang menjaga formasi. Gao Zhenlong mengangkat kepalanya, ekspresinya sedikit muram. Chu Chen sama sekali tidak bereaksi terhadap kedatangannya, dan masih mengayunkan tinjunya dengan nyaman. Setelan latihannya yang berwarna putih tampak seperti baju besi emas di bawah sinar matahari, sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Di bawah kepemimpinannya, gerakan hampir 300 murid kuil King Feng di alun-alun itu seragam, halus dan enak dipandang, dan momentum mereka mengguncang bumi. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin tinggi status Chu Chen di hati para pejuang. Formasi itu harus dihancurkan sesegera mungkin. Uji kekuatannya, kata Gao Zhenlong. Deng Jiehu mengangguk dan mengeluarkan pedang panjang bermata tajam. Semenjak dikalahkan Chu Chen, Deng Jiehu mulai terbiasa membawa pisau ketika keluar. Karena menurutnya, jika dia punya satu pisau lagi,
dia mungkin punya kesempatan untuk mengalahkan Chu Chen. Senior Deng, orang ini sangat sombong dan angkuh. Dia bahkan tidak menganggap serius para pendekar dari 3 sekte. Seseorang langsung berteriak. Beri dia pelajaran yang bagus. Saya percaya bahwa pahlawan naga dan harimau dari sekte Beidou tidak akan jatuh 2 kali berturut-turut. Orang yang menjaga formasi itu bukan Chu Chen. Kita bisa melawannya. Banyak suara yang menyemangati Deng Jiehu, dan dia juga merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menginspirasi. Pedang panjang di tangannya menjadi lebih tajam, dan dia menatap Jiang Kufeng dan bergegas maju sambil berteriak keras. Pisau panjang itu hendak jatuh di kepala Jiang Kufeng. Gao Zhenlong berteriak, hati-hati dengan formasi. Jimat di tepi alun-alun bersinar terang, dengan cepat membentuk lapisan penghalang emas yang berkumpul di titik di mana bilah pedang bersentuhan. Deng Jiehu merasakan gaya tolak yang datang seperti air pasang, wajahnya berubah, dan dia dengan cepat mundur 2 langkah. Pada saat yang sama, pedang panjangnya jatuh ke tanah, mengurangi sebagian besar gaya tolak, dan tanah mengeluarkan suara bergetar. Diskusi seputar itu tiba-tiba terhenti, ditonton dengan takjub. Deng Jiehu tampak seperti akan kalah lagi. Jangan gunakan kekerasan, Gao Zhenlong berbicara dengan suara yang dalam, dan pada saat yang sama melangkah maju dan perlahan mengulurkan tangannya. Dia bahkan lebih berhati-hati ketika ujung jarinya hendak menyentuh lapisan formasi. Sampai dia menyentuh batas formasi, riak emas samar muncul di ujung jarinya. Gao Zhenlong tidak mengerahkan kekuatan apapun untuk menyerang, dan riak-riak itu tidak memberikan efek hentakan padanya. Pada saat ini, Gao Zhenlong diam-diam merasakan formasi ini. Formasi Tianlongmen. Wajah Gao Zhenlong tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan ekspresi tidak percaya. Para prajurit di sekelilingnya pun menjadi gempar karena teriakannya. Formasi Tianlongmen memiliki reputasi besar di dunia seniman bela diri. Formasi perlindungan gunung sekte Jiuxuan tidak pernah ditembus oleh siapapun. Tapi bagaimana formasi Tianlongmen bisa muncul di kuil King Feng? Mata semua orang menatap sosok di depan aula. Ia masih mengayunkan tinjunya dengan bebas dan anggun. Sosoknya terkadang secepat angin, terkadang seliar kuda, terkadang setajam kilat, dan terkadang selembut hujan musim semi. Setiap gerakan yang ia lakukan bukanlah latihan tinju, melainkan seni kungfu. Banyak orang memandang dengan tidak percaya. Perlu Anda ketahui bahwa formasi Tianlongmen hanya muncul di Jiuxuanmen di seluruh dunia seni bela diri, dan tidak pernah muncul di tempat lain. Bahkan ada konsensus di dunia seni bela diri bahwa formasi pertahanan besar seperti formasi Tianlongmen harus bergantung pada cuaca dan medan untuk dapat dikerahkan. Oleh karena itu, tidak ada formasi Tianlongmen kedua di dunia. Tidak, ini bukan formasi Tianlongmen yang sebenarnya. Gao Zhenlong berkata lagi sambil mengerutkan kening. Formasi ini mirip dengan formasi Tianlongmen, tetapi ini bukan formasi Tianlongmen yang sebenarnya. Dia menduga bahwa itu adalah formasi yang berasal dari formasi Tianlongmen. Untungnya itu bukan formasi Tianlongmen, kalau tidak mungkin bisa memecahkannya. Gao Zhenlong berpikir secara diam-diam,
masih merasakan formasi tersebut, dan di saat yang sama, dia waspada terhadap serangan Jiang Kufeng yang sudah dekat. Dia menyimpulkan bahwa Jiang Kufeng tidak akan mengizinkannya merasakan formasi dengan cara ini, dan dia juga menunggu Jiang Kufeng untuk mengambil tindakan. Selama orang yang menjaga formasi mengambil tindakan, kemungkinan untuk menghancurkan formasi akan lebih besar. Namun, Jiang Kufeng hanya menatapnya dengan tenang, dengan sedikit tatapan jijik di matanya. Dia dapat menyerang Gao Zhenlong dan mencegahnya menghancurkan formasi. Tetapi dia tidak melakukan apapun, mainkan saja. Sudah pasti Gao Zhenlong tidak punya cara untuk mematahkan formasi Chu Chen. Jiang Kufeng berpartisipasi dalam seluruh proses pembentukan formasi, dan dia menyimpulkan bahwa Gao Zhenlong tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. 5 menit berlalu, wajah Gao Zhenlong menjadi agak malu. Kompleksitas formasi itu berada di luar imajinasinya. Namun, di bawah pengawasan orang banyak, Gao Zhenlong tidak tega mengatakan bahwa dia tidak bisa menghancurkan formasi tersebut, jadi dia hanya bisa melihat ke arah Jiang Kufeng. Asal Jiang Kufeng bergerak, dia akan segera mundur dan menjauh. Maka dia akan punya alasan yang masuk akal. Halangan Jiang Kufeng mencegahnya menghancurkan formasi. Namun, pada saat ini, Jiang Kufeng mundur selangkah dengan waspada dan menatap Gao Zhenlong seolah menghadapi musuh besar. Melihat ini, wajah Deng Jiehu berseri-seri karena kegembiraan, dan dia segera berkata dengan keras, "Semuanya, lihat, jangan berkedip, Saudara Long akan menghancurkan formasi." Bab 642. Seluruh keluarga bersama ekspresi Gao Zhenlong membeku saat dia menatap kosong ke arah Jiang Kufeng, dengan suara Deng Jiehu bergema di telinganya. Semua mata tertuju padanya. Bagaimanapun, mereka berdua adalah pahlawan sekte Beidou yang memiliki reputasi hebat. Mereka bisa saja gagal sekali, tetapi mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka gagal terus-menerus. Terlebih lagi, menerobos formasi pertahanan besar adalah kelebihannya. Saya tidak berani berkedip, karena takut kehilangan momen indah itu. Sosok mungil berbaur dengan kerumunan, menatap ke kejauhan, diam-diam menggertakkan giginya, dan melihat sekeliling. Dia ingin mencari lubang untuk melepaskan asap beracun. Kalau tidak, begitu formasi itu hancur dan begitu banyak prajurit menyerbu masuk, tidak peduli seberapa kuat Chu Chen, dia tidak akan bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 tinju. Wajah Liu Qianqian ditutupi kerudung, dan matanya yang indah menoleh dan menatap ke tempat yang tinggi. Cepat-cepat berjalan ke arah itu. Saat melepaskan asap beracun, ketinggian yang tepat sangatlah penting. Selain itu, ada hal penting lainnya, yaitu arah dan waktu angin. Liu Qianqian menatap Gao Zhenlong yang berusaha keras menghancurkan formasi. Dia memegang bubuk racun di tangannya. Arah angin saat ini tepat, jadi dia menunggu kesempatan untuk menghancurkan formasi. Ketika formasi hancur, para prajurit di sekitar bergegas ke alun-alun. Mereka tidak akan pernah mengira akan ada asap beracun yang mengepul dari belakang mereka. Tepat ketika Liu Qianqian tengah berkonsentrasi, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari telinganya. "Mengapa kamu ada di sini?" Liu Qianqian terkejut dan menoleh ke samping.
Itu suara saudara perempuannya. Liu Manman memegang sarung pedang dengan pedang panjang yang tersembunyi, dan wajahnya terbungkus kerudung. Dia tampak seperti siap bertempur. Dia berjalan mendekat dengan cemberut di alisnya untuk menemukan titik tertinggi. Liu Qianqian menghindari kerumunan dan terlalu mudah ditemukan. Jika perhatian kebanyakan orang tidak tertuju pada Chu Chen dan Gao Zhenlong yang sedang memecah formasi, seseorang pasti akan melihat gadis ini memegang bubuk racun. Liu Manman datang lebih dulu dan dia ingin menghentikan Liu Qianqian membuat masalah. Liu Qianqian tanpa sadar mengencangkan tas di tangannya yang berisi bubuk racun. Tidak. Mengapa adikku ada di sini juga? Liu Qianqian tidak menjawab pertanyaan Liu Manman, tetapi malah bertanya, bukankah kakak mengatakan bahwa kita akan pergi berbelanja di mal hari ini? Bagaimana kita bisa sampai di kuil King Feng? Karena di sini ramai, jawaban Liu Manman sangat resmi. Kedua saudari itu saling berpandangan. Kakak, jangan ngomong apa-apa. Liu Qianqian berkata, aku tidak tahan. Orang-orang ini jelas ingin mencuri barang-barang Chu Chen, dan mereka bertindak seolah-olah itu hak mereka dan dapat dibenarkan. Jadi, Liu Qianqian mengangkat tas di tangannya dan berkata dengan bangga, hasil penelitian terbaru dari Sutra Hati Raja Racun, jurus seorang guru, akan membuat orang tersebut pingsan dalam waktu 3 detik. Liu Manman mengambil tas itu dan berkata, biar aku saja. Kamu harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan identitas kita. Meskipun kita berada di pihak Chu Chen, kita semua adalah murid Istana Beihua dan kita tidak dapat melibatkan Istana Beihua. Saya mengerti, Liu Qianqian berkata, tapi mungkin bibi saya juga ada di sini. Apakah bibimu ada di sini? Liu Manman terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun bibiku memperlakukan Chu Chen berbeda dari pria lain, dia tidak pernah muncul dalam situasi seperti itu. Jangankan Chu Chen, bahkan jika ayahku yang menghadapi situasi seperti itu, bibiku akan memilih untuk membiarkan ayahku berusaha sekuat tenaga untuk tunduk pada sekte-sekte besar, dan masalah ini akan selesai. Bayangan sosok yang memanjat tembok setiap malam melintas di benak Liu Qianqian, dan bayangan itu tidak bisa dihapus. Kau tidak tahu, Chu Chen dan bibiku. Liu Qianqian ragu untuk berbicara. Liu Manman menatapnya dengan bingung. Tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa ada sepasang mata lain yang tengah memperhatikan mereka dari kerumunan, dengan pandangan yang rumit. Setelah beberapa saat, sosok itu mendesah dan berjalan ke arah kedua gadis itu. Kalian berdua, ini bukan tempat untuk bercanda, teriak Liu Kaihong dengan marah. Ketiga wanita yang saling mengucapkan selamat tinggal malam sebelumnya bertemu secara kebetulan di tengah kerumunan di kuil King Feng pada pagi hari. Liu Manman memandang Liu Kaihong dengan agak canggung. Liu Qianqian membelalakkan matanya. Ayah, kamu juga ingin merebut Tianji Xuanzhen milik Chu Chen? Jangan bicara omong kosong. Liu Manman berkata, tujuan ayah seharusnya sama dengan tujuan kita. Liu Kaihong melirik Chu Chen, yang sedang mengayunkan tinju dan kakinya dalam formasi. Sudah lama sekali bakat muda seperti ini tidak muncul di dunia seni bela diri, baik dari segi potensi kungfu atau karakter dan moralitasnya.
Chu Chen lebih unggul. Hanya berdasarkan kesediaannya untuk memberikan layanan medis gratis di klinik keluarga Liu setiap hari Jumat, saya tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat apa yang terjadi hari ini. Namun, saya khawatir kekuatan saya sendiri tidak dapat mengubah hasilnya. Ekspresi Liu Kaihong menjadi serius. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi nyawa Chu Chen. Kalian berdua, berhentilah membuat masalah dan segera turun gunung. Jika terjadi pertempuran nanti, aku tidak akan bisa mengurus kalian. Ayah, aku punya rokok beracun. Begitu Liu Qianqian selesai berbicara, Liu Kaihong menyela. Ketika kamu sudah mengeluarkan asap beracun yang dapat melumpuhkan seorang master, kamu akan memenuhi syarat untuk mengambil tindakan dalam situasi ini. Man, bawa Qianqian turun gunung segera. Liu Man juga sedikit enggan. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan siap bertarung hari ini juga. Liu Qianqian menolak untuk menyerah. Ayah, hal terpenting bagi sebuah keluarga adalah kebersamaan. Bagaimana kita bisa berpisah begitu saja? Liu Kaihong, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, suara yang memekakkan telinga terdengar di kejauhan. Gao Zhenlong mulai menghancurkan formasi tersebut dengan kekuatan besar, menghantam formasi pertahanan satu demi satu, mencoba menghilangkan sebanyak mungkin kekuatan hentakan atau mengarahkannya ke tanah. Namun, dia melancarkan puluhan pukulan dalam satu tarikan napas. Tidak ada pergerakan dalam formasi itu, tidak. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku masih harus berkedip. Bisakah Guru Gao melakukannya? Menurutku itu agak berisiko. Kelas pagi Chu Chen hampir berakhir, dan kita hanya akan menonton. Ayo, Saudara Long, teriak Deng Jiehu. Diam, Gao Zhenlong berbalik dan berteriak dengan marah. Kemarilah dan bantu hancurkan formasi itu bersama-sama. Deng Jiehu tertegun. Tak lama kemudian para pahlawan naga dan harimau bergabung lagi untuk menyerang formasi gerbang naga bumi. Jiang Kufeng yang berpakaian hitam, dengan ekspresi dingin dan jijik di wajahnya, juga mengambil tindakan. Sebagai pembela formasi, dia adalah kekuatan inti dari formasi gerbang naga bumi. Jika hanya Jiang Kufeng sendiri, mungkin agak sulit baginya untuk melawan pahlawan naga dan harimau. Namun sekarang, dengan alasan mampu memobilisasi kekuatan formasi, semuanya tampak mudah. Tak lama kemudian, pahlawan naga dan harimau sama-sama terhempas. Pada saat ini, ketiga dewa Zulang yang datang setelah mendengar berita itu tiba-tiba berhenti. Naga dan harimau dapat dikalahkan 2 kali, tapi 3 dewa Zulang jelas tidak bisa melakukan itu. Selama Anda tidak mengambil tindakan, Anda tidak akan dikalahkan. Semakin banyak prajurit berdatangan, dan ketika mereka melihat bahwa Sekte Beidou, Gunung Damo, dan Pulau Zanlong telah berhenti menyerang formasi tersebut, para prajurit dari sekte lain secara alami tidak akan terus bersikeras dan membawa penghinaan bagi diri mereka sendiri, dan hanya bisa berdiri di samping dengan ekspresi tidak mau di wajahnya. Bersambung.